Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Nur Fitrianingsih dengan nomor induk mahasiswa 20624010009. 2. Sri Rejeki dengan nomor induk mahasiswa 20624010015. 3. Wilis Kusumo dengan nomor induk mahasiswa 20624010016. Siklus konversi. Siklus konversi berhubungan dengan transaksi kegiatan produksi mulai dari perencanaan produksi, anggaran produksi, pelaksanaan produksi, sampai dengan pelaporan kegiatan produksi, baik untuk laporan manajerial maupun laporan keuangan. Tujuan audit. Audit siklus konversi bertujuan untuk menguji kewajaran asersi manajemen tentang transaksi dan saldo akun siklus konversi. Asersi manajemen adalah pernyataan eksplisit tentang saldo akun, termasuk pernyataan implisit tentang saldo akun yang mencakup 1. Eksistensi dan terjadinya, 2. Kelengkapan, 3. Hak dan kewajiban, 4. Penilaian atau alokasi, 5. Penyajian dan pengungkapan. Risiko siklus konversi. Secara umum, risiko siklus konversi sama dengan siklus yang lain, yaitu terdiri dari risiko bawaan dan risiko pengendalian. 1. Risiko bawaan adalah potensi kesalahan pelaporan kegiatan produksi yang disebabkan oleh kompleksitas proses produksi dan proses akuntansi siklus produksi. 2. Risiko pengendalian adalah risiko salah saji yang disebabkan oleh kegagalan SPI untuk mencegah terjadinya salah saji. Risiko bawaan akan disebut sebagai risiko pengendalian pada saat risiko bawaan sudah dicoba diatasi dengan membentuk sistem pengendalian, tetapi sistem pengendalian ternyata gagal di dalam pencegahan terjadinya salah saji. Resiko siklus konversi. Secara lebih rinci, potensi salah saji dalam asersi siklus konversi antara lain sebagai berikut. 1. Volume produksi yang tinggi membuat potensi salah saji menjadi tinggi. 2. Kompleksitas proses penentuan kos produksi, terutama masalah pembebanan atau alokasi biaya produksi tidak langsung. 3. Jika perusahaan memproduksi berbagai jenis produk, penentuan kos produksi akan menjadi semakin kompleks. Yang keempat, jika produk jadi bahan baku disimpan dalam berbagai gudang, pengendalian fisik persediaan menjadi semakin kompleks. 5. Persediaan produk jadi bahan baku kemungkinan cepat rusak dan cepat usang. 6. Persediaan produk jika kemungkinan dijual dengan garansi, tidak ada jaminan bahwa produk yang telah dijual tidak dikembalikan lagi oleh pembeli. Yang ketujuh, produk dibuat dalam jumlah terlampau banyak atau terlampau sedikit. Yang kedelapan, kontrol kualitas tidak ketat. Yang kesembilan, kos produksi tidak akurat. Yang kesepuluh, penurunan nilai produk karena usang atau rusak tidak teridentifikasi. Sistem pengendalian intern atau SPI. Sistem pengendalian intern adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan berbagai metode yang dirancang untuk mengendalikan kegiatan intern organisasi, termasuk untuk menjamin keandalan informasi akuntansi.
Untuk keperluan audit, auditor harus memahami SPI dan mengujinya untuk mengukur potensi terjadinya salah saji dalam laporan keuangan. Elemen-elemen SPI yang penting untuk dipahami dan dievaluasi efektivitasnya oleh auditor adalah dokumen transaksi, dokumen pembukuan, serta pemisahan fungsi transaksi. Dokumen transaksi meliputi perencanaan produksi, anggaran produksi, bukti permintaan bahan baku dan bahan pembantu, data jam kerja, data tingkat penyelesaian produk, bukti pembayaran gaji baik untuk tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung, bukti-bukti biaya produksi tidak langsung, bukti penyerahan produk. Dokumen pembukuan. Dokumen pembukuan ada dua. Yang pertama yaitu jurnal buku pembantu dan buku besar. Itu untuk biaya bahan baku dan bahan pembantu, biaya tenaga kerja dan alokasi biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi. Yang kedua yaitu laporan produksi untuk fungsi riset dan pengembangan produk, fungsi perencanaan dan penjadwalan produksi, fungsi penganggaran produksi, fungsi pelaksanaan produksi, fungsi akuntansi kos, yaitu akuntansi biaya, fungsi pengamanan dan penilaian persediaan. Fungsi transaksi dibedakan menjadi 6, yaitu 1. Fungsi riset dan pengembangan produk. 2. Fungsi perencanaan dan penjadwalan produksi. 3. Fungsi penganggaran produksi. 4. Fungsi pelaksanaan produksi. 5. Fungsi akuntansi kos atau akuntansi biaya. 6. Fungsi pengamanan dan penilaian persediaan. Materialitas. Materialitas adalah tingkat salah saji yang berpengaruh besar terhadap keputusan pengguna laporan keuangan. Angka materialitas ditentukan berdasarkan tingkat resiko salah saji. Semakin tinggi resiko salah saji, semakin rendah toleransi terhadap salah saji. Angka materialisasinya semakin kecil. Angka materialisasi penting sebagai pedoman bagi auditor dalam mensikapi masalah saji yang ditentukan. Demikian materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan diskusi di bawah kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.